Selamat sore dan selamat sore Dr. Leo. Nama saya adalah Alexander Prasetya Finasi dengan NIM 24F1003 di Teknik Elektro. Di sini saya akan membahaskan ulangan akhir semester ini dalam percobaan 9 dalam modul yang kita akan bahaskan adalah motor universal. Sebelum kita lakukan kerangkaiannya dalam laboratorium, saya akan jelaskan apa itu motor universal. Motor universal adalah motor biasa yang seperti motor lain-lainnya, tetapi motor ini jenisnya itu bisa untuk untuk bisa daya supply-nya di dalam AC arus balik alternating current atau DC which is direct current. Tapi ini misalnya dalam AC-nya itu satu fase. Jadi perbedaan dalam motor ini dengan motor yang lain, kalau motor ini dalam satu fase itu tidak lebih smooth, tapi lebih tidak membutuhkan lebih banyak daya yang seperti motor sinkron. Yang sebenarnya itu yang memakai 3 fase. Jadi kalau pakai 3 fase itu lebih smooth daripada yang motor universal ini yang pakai cuma satu fase. Jadi untuk ini yang satu fase motor universal artinya tidak efisien, tetapi bagus untuk dalam perumahan yaitu di dapur. Artinya motor universal ini sering dipakai dalam aplikasi yang dari dapur seperti blender. Nah sekarang saya akan mengasih tahu di laboratori saya akan lanjutkan video selanjutnya untuk kasih tahu kalian rangkaiannya dan caranya gimana pasangnya. Untuk alat ini kita ada power supply, sama amperemeter, sama transformator, dan ini ada rectifier, dan ini ada dalam motor universal. Oke, sekarang kita ini dalam rangkaian, yaitu ada sumbernya di situ, sama motor universal. Oke, sekarang kita akan masukin input dan outputnya ke motor universal. Nah, ini akan power supply-nya kita fokuskan ke min plus. Oke, nah ingetin ini dari kabelnya dalam polaritasnya. Nah, kelihatannya itu kabelnya akan di positif, masuk ke power supply yang kabel dari positif. Nah, ingetin dari positif ke positif. Yap, itu positif positif. Oke, yaitu ada 3 kabel, yaitu ada salah satu itu positif, yang sama negatif, dan ada yang ground. Itu kita masukin secara polaritasnya. Oke. Yang negatif masuk ke negatif, yang hitam ke hitam. Oke. Dalam power supply ke motor universal udah connect. Selanjutnya itu yang di transformator. Nah lihat itu transformator itu ada kabelnya akan connect ke PLN, tapi kita akan transformator ini akan connect ke rectifier dulu. Ya karena rectifier itu untuk ya mengasih tegangan gitu. Ya masuk ke rectifier. Jangan lupa ingat itu polaritas itu dari input dari AC itu dari transformator. Maksudnya dari arusnya sih. Akan masuk ke motor universal. Jadi habis sudah connect ke rectifier, habis itu outputnya ke DC. Rectifier itu tujuan dari AC ke DC. Sekarang ini akan ingetin outputnya. Sekarang ini dia akan, itu saya sih. Kalau saya ini akan masukin ke minusnya dalam motor universal. Itu hitungnya dalam motor universal. Ternyata kabel itu tidak bisa atau terlalu pendek atau tidak muat. Jadi saya pakai kabel yang lain. Pakai kabel yang panjang. Ternyata bisa. Sekarang udah koneksi itu, sekarang yang positif. Nah, ini positif akan masuk ke ammeter. Habis itu positif ke ammeter akan masukin lagi ke motor universal. Biar kita bisa tahu arus dalam kabel itu seberapa. Nah, kita bisa itu akan positif masuk ke ampernya dulu. Nah, itu masuk ke positifnya. Biar kita bisa tahu arusnya berapa. Yaitu arus meter, ampermeter. Nah, sekarang yang hitam itu yang aslinya min, tapi aslinya itu arus positif. Nah, itu arus positif ke yang merah itu akan hitamnya arus positif akan kita itu inputnya dari motor universal. Yang positif yang kita lihat di polaritas akan masukin. Kameranya nggak dikasih tahu. Saya minta maaf. Misalnya sama ini transformator akan connect ke rectifier. Rectifier ini yang minusnya akan connect ke motor universal, dan positif ini connect ke dalam arus meter, amp meter positifnya untuk connect di motor universal. Ini akan mulai dengan rangkaiannya. Kita akan menyalakan AC-nya, itu AC sumber AC, power supply-nya. Rectifier juga MCB-nya dinyalain. Ternyata aman. Kita mulai dari transformator. Kita butuh transformatornya nyala untuk kita kasih arusnya dulu. Kita itu dalam motor universal kita harus kasih arusnya dulu. Kayak kita kasih arus, habis itu kasih tegangan. Nah, lebih bagusnya itu kasih arus ya biar motornya bisa bergerak lebih halus. Kayak membutuhkan dorongan dikit untuk bantuan untuk motor bergerak. Kita mau tegangan dalam 130. Ini sekarang udah 40 kamu bisa lihat tuh motor universal itu bergerak 40 volt. 40 volt. Saya akan ambil multimeter saya. Kita butuhkan 40 volt dulu. Kita mau mengukur tegangannya itu apakah sebelum kita pakai takometer, kita akan ukur dulu tegangannya apakah beneran 130 volt. Kita mau paling tinggi. Kalau kita ukur yang paling kecil, mungkin ya multimeternya akan rusak karena kita pilih yang paling kecil. Karena kalau itu kita lihatnya besar karena 220. Nah, kita lihat tadi ke multimeternya kita ada dalam 39 volt yang hampir mendekati dengan 40. Udah apa? Kita butuhkan 40 volt dulu. Dan udah ketemu tegangannya, saya akan mengukur RPM-nya. Sekarang kita pakai takometer untuk mengukur RPM-nya. Kita udah ketemu RPM kita di sini. RPM ya 2030. Setelah saya udah mendapatkan RPM-nya sama tegangannya itu 40 volt, saya akan menaikkan ke 50 volt. Menaikkan ke 50 volt. Saya hitung RPM-nya berapa dalam 40 volt ini. Udah naik ke 50 volt. Hasilnya adalah 2047 RPM untuk ini hasilnya. Setelah kita udah ketemui RPM-nya sama tegangannya 40 volt. Setelah itu kita akan menaikkan ke 50 volt. Naikkan ke 50 volt. Di sini saya akan naikkan ke 50 volt. Yes. Sumbernya naikkan ke 50 volt. Nah, itu sumbernya itu masuk ke motor universal. Sekian ini udah sampai 50 volt. Saya akan mengukur dengan multimeter lagi. Untuk ngepas kita udah mendapatkan 50 volt. Kasih multimeter. Ini ke 600.
Oke, dalam multimeter saya itu ada dalam sekian dari 50 volt. Oke, setelah kita udah beneran udah 50 volt, kita akan ukur RPM-nya. Oke, menggunakan takmeter lagi, kita akan cari RPM-nya. Oke. Dan RPM ini saya mendapatkan 3088 RPM. Jadi dalam ini kita ketemunya adalah dalam 50 volt adalah 3088 RPM. Oke, ini dari datanya saya udah lakuin motor universal yang DC. Sekarang saya akan melakukan rangkaian dari motor universal yang AC. Nah, sekarang yang AC. Oke. Jadi kita yang ini agak lebih mudah daripada yang DC. Ini yang AC kita cuma perlu alatnya cuma seginian. Saya ada transformator sama motor universal sama LCD-nya. Jadi kita bisa melihatnya dalam tegangan sama arusnya. Oke, di sini saya akan melakukan rangkaiannya. Oke, jadi di sini saya akan konekkan Oke. transformatornya. Transformatornya dulu. Nah ini adalah positif. Ini kualitasnya. Positif. Oh, itu masuk LCD dulu. Negatifnya. Good. Yes. Kita akan pasang di LCD-nya. Oh, itu di parallel. Betul, di parallel. Oke. Itu dulu di parallel. Itu akan masuk ke LCD. Yap, masuk ke LCD. Ini akan connect Kita bisa menemukan outputnya dari motor universalnya. Ini di bawah akan connect sini. Yes, akan connect ke LCD-nya. Jadi ini adalah semua dan rangkaian di dalam motor universal yang AC. Good. Nah, sekarang ini mau menyalakan rangkaiannya. Oke. Oke, rangkaian yang motor universal yang dalam AC. Oke, sampai ini udah nyala yang AC. Nah, dinaikkan. Sekarang cuma arusnya dinaikkan. Enggak, itu tegangannya dinaikkan. Good, tegangannya dinaikkan. Nice. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke, 50. Oke, ini kita ada 50 volt sama 0,47 amp. Oke, setelah kita udah ketemu nilainya ada 50 volt, kita ketemu ampernya. Sekarang kita akan mengukur RPM-nya dan revolution per minute. Oke, kita cari dengan RPM-nya. Saya akan ukur sekarang. Oke, dalam saya ukur adalah 4063,2 RPM dalam 50 volt. Sekarang saya akan menaikkan ke 60. Oke, 60. Oke, saya akan menaikkan sekarang. Kita bisa dengar suaranya itu. Tambah cepet-cepet pas kita mau menaikkan, pas kita mau mengatur transformatornya. Oh, tambah kencang. Oke, sekarang ini ada 60 volt sama 0,47 ampere. Oke, setelah kita ketemu nilainya, saya akan mengukur RPM-nya. Oke, kita ketemu RPM-nya adalah 6232 RPM-nya. Nah, saya akan matikan dulu. Oke, ya bagusnya dimanakan untuk yang tidak habisin. Oke, kita udah ketemu hasilan dari 50 volt sama 60 volt. Oke, dan kita matikan data ini. Sekarang saya akan tes tahu kesimpulannya dalam motor universal ya dari Nah, sih, udah langsung kesimpulannya. Oke. Nah, kalian udah lihat videonya itu, video yang saya rangkaian sama hasil percobaannya. Oke, saya ini mau lakukan kesimpulan, tapi saya akan mau bahas dulu. Motor universal ini aslinya adalah motor DC, tapi ini dimodifikasi. Ya, dimodifikasi cuma dalam gulungan jangka sama gulungan medan. Yang kalian dinamakan menjadi motor universal yang dipakai sehari-hari di dapur, yang dipakai di blender. Oke, dalam begini, dalam rangkaian DC, yang motor universal dalam rangkaian DC itu menggunakan banyak alat daripada yang AC. Karena kita butuh rectifier dalam AC menjadi ke DC, makanya kita namanya itu adalah rangkaian DC. Dan sumber itu adalah AC, makanya kita butuh rectifier untuk mengubah AC ke DC. Jadi habis itu ya kita butuh transformator itu berkoneksi supply-nya dengan AC. Itu cuma kita butuh arusnya dalam motor universal, kita kasih arus untuk kita bisa sebagai bantuan. Kita cuma kasih arus untuk sebagai bantuan dengan kelistrikan medan. Jadi pas kita mau udah kasih arus, kita bisa naikkan tegangan dalam power supply-nya. Power supply-nya kita naikin dan arusnya itu untuk membantu tolongin, untuk nge-push mendorongin. Jadi makanya motornya itu bergerak. Nah, kita tanpa menggunakan arus, motornya tidak akan bisa bergerak, atau cuma bergeraknya tidak selalu efisien. Oke, setelah itu saya udah bahas yang DC, sekarang ke AC. Dan rangkaian AC ini dari motor universal, nah itu lebih dikit, cuma pakai transformator LCD sama motor universal. Nah itu bisa langsung pasang aja ke AC, ke sumber AC. Jadi ya dalam spesifikasinya itu bisa AC atau DC. Dalam itu kita itu cuma transformator, itu cuma dinaikin tegangannya dengan berapa 40, 50, 60 akan mempercepat kita. Jadi makanya dalam AC itu bisa dalam DC sama AC. Dan ini udah selesai yang saya bahaskan dengan praktikum konversi energi yang motor universal. Saya akan mengakhirkan video ini. Terima kasih untuk menonton video ini. Dan terima kasih Dr. Leo. Selamat malam.